Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas CL1 keamanan cyber. Nah, di sini kami memilih kasus kebocoran data Tokopedia. Nah, anggota kami adalah dari saya sendiri, Adi Indra Haikal, dan ditemani oleh teman saya, Muhammad Danu. Nah, di sini eh, penjelasan case-nya. Nah, pada Sabtu 20 Maret 2020, warga Indonesia, khususnya pengguna aplikasi e-commerce, dikejutkan dengan terjadinya pembobolan data berskala besar. Nah, sebanyak 91 juta akun dan 7 juta akun merchant bocor dan dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 jutaan rupiah di dark web. Nah, data pribadi yang bocor meliputi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Pembobolan tersebut dilakukan oleh hacker dengan username yang bernama Waisodeng. Setelah mendapatkan data yang Waisodeng inginkan, Waisodeng langsung memposting hasilnya di website penjualan data yang bernama Raid Forums. Nah, di sini tuh kami melakukan investigasi kebocoran data Tokopedia dengan mencari berbagai informasi yang ada di internet. Nah, seperti portal berita lokal maupun internasional. Kami juga mencari informasi dari beberapa akun di sosial media, khususnya di Twitter, yang memberi informasi mengenai kebocoran data di Tokopedia. Adapun beberapa list bukti yang kami temukan, di antaranya ada artikel portal berita, lalu ada postingan yang diangkat forum berita cyber security di Twitter, lalu ada juga screenshot postingan pembobol di dark web, ada juga screenshot sampel yang diberikan pembobol, dan juga ada screenshot proses cara membeli data yang terbobol. Nah, di sini juga kami menemukan beberapa pernyataan publik yang telah disampaikan oleh kedua pihak, yaitu dari Tokopedia sendiri dan pengguna Tokopedia itu sendiri. Nah, di sini ada bukti digital yang sudah kami temukan. Yang pertama itu ada artikel portal berita, ada seperti itu, ada CNBC Indonesia, ada CNN Indonesia, ada juga Kompas.com juga memberitakan tentang hal tersebut. Nah, lalu ada dari Twitter Post. Di sini kami menemukan dari akun yang bernama Hackread, yaitu portal berita di Twitter yang biasa memberi informasi mengenai apapun di dalam bidang cyber security. Lalu ada screenshot postingan sendiri Waisodeng yang memposting di salah satu dark web untuk menjual data yang sudah dibobol. Nah, lalu juga di sini ada sampel data yang dipost oleh Waisodeng. Nah, di sini juga kami menemukan screenshot eh, bagaimana cara orang membeli data yang sudah dijual. Ada eh, keterangannya, ada terjelas dari harganya, terus ada berapa yang terjual, terus ada feedbacknya juga ditunjukkan. Nah, di sini ada pernyataan publik yang kami temukan. Yang pertama tuh ada yang dari Pratama, yaitu pengguna, yang mengutip eh, pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena data penggunanya diambil dan diperjualbelikan. Pihak Tokopedia wajib secara berulang-ulang dengan menggunakan segala sarana media yang ada, mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh para penggunanya, seperti ganti password, akun, dan mengaktifkan OTP, sampai semua penggunanya menyadari kebocoran ini dan mau mengganti passwordnya. Lalu ada pernyataan dari Tokopedia sendiri. Dikutipnya, berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Lalu ada saat ini kami terus melakukan investigasi dan belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan. Nah, selanjutnya fakta akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan fakta-fakta yang ada pada kasus ini. Pada kasus kebocoran data Tokopedia yang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 2020, ada beberapa fakta yang kami temukan. Yaitu pertama adalah penggunaan sandi yang lemah. Celah keamanan utama yang diutamakan oleh penggunaan sandi yang lama oleh beberapa pengguna, hal ini juga akan membuat akun mereka rentan terhadap serangan brute force atau pencurian data. Kedua, yaitu rentan terhadap
serangan SQL injection. Tokopedia mengalami celah keamanan yang memungkinkan serangan SQL injection. Serangan semacam ini memanfaatkan kesalahan dalam kode program aplikasi untuk melakukan manipulasi database dan mengakses serta mencuri data. Kemudian juga ada eksploitasi kerentanan sistem. Beberapa penyerang berhasil mengeksploitasi kerentanan di sistem keamanan Tokopedia. Serangan tersebut mungkin merupakan hasil dari celah keamanan yang belum ditemukan atau ditangani. Terakhir adalah penyadapan data. Dengan sebagian besar serangan penyerang terhadap Tokopedia bertujuan untuk mencuri data pribadi pengguna. Penyerangan dapat menyalahgunakan data yang diperoleh untuk tujuan jahat seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Selanjutnya, Selanjutnya ada fakta yang tidak bisa ditetapkan. Berdasarkan analisa risiko, ada beberapa faktor yang termasuk dalam tabel risiko, yaitu seperti hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap Tokopedia, potensi tuntutan hukum, celah keamanan yang belum diperbaiki, dan dampak apabila terjadi kegagalan sistem. Beberapa celah keamanan yang dapat terjadi meliputi penggunaan sandi yang cukup lemah, rentan terhadap serangan SQL injection, eksploitasi kerentanan sistem, dan penyadapan data. Ancaman cyber yang mungkin terjadi termasuk serangan malware, phishing, ransomware, DDoS, eksploitasi celah keamanan, penyusupan, dan serangan man in the middle. Kemudian ada 3 resiko yang kami temukan, yaitu yang kami analisis, yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan, potensi tuntutan hukum, dan celah keamanan yang belum diperbaiki. Mitigasi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pengelola Tokopedia. Antara lain, Tokopedia harus melakukan audit keamanan menyeluruh pada sistem mereka untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan yang ada. Eh, Kedua, Tokopedia harus memastikan bahwa jaringan mereka memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Ketiga, Tokopedia harus melibatkan karyawan dalam program pelatihan keamanan data yang komprehensif. Keempat, Tokopedia harus melibatkan tim keamanan yang terlatih untuk melakukan pemantauan keamanan secara terus-menerus. Kelima, Tokopedia harus menerapkan sistem keamanan multifaktor untuk mengamankan akses ke akun pengguna. Dan Tokopedia harus memiliki kebijakan privasi yang ketat dalam melindungi data pelanggan. Dan Tokopedia dapat melibatkan pihak eksternal yang independen untuk melakukan audit keamanan. Dan terakhir, Tokopedia harus tetap transparan dan mengkomunikasikan secara jelas kepada pelanggan tentang upaya yang mereka lakukan untuk meningkatkan keamanan. Refleksi dalam kejadian ini mengingatkan perusahaan dan konsumen akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Perusahaan harus lebih transparan dalam menginformasikan pelanggan tentang insiden keamanan dan harus melaporkan pelanggaran data kepada konsumen dan pihak berwenang sesegera mungkin. Kemudian dan dalam era digital zaman sekarang, perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab paling utama. Perusahaan harus memiliki rencana respon yang jelas ketika terjadi insiden keamanan. Dan terakhir, insiden ini juga dapat menggarisbawahi pentingnya pengelolaan opini publik dalam menghadapi kejadian serupa. Selanjutnya. Implikasi laporan menunjukkan bahwa tingkat keamanan cyber di industri e-commerce Indonesia masih rendah. Kejadian kebocoran data di Tokopedia menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan e-commerce untuk meningkatkan perlindungan data pelanggan. Respon cepat dan pengakuan oleh Tokopedia terhadap upaya pencurian data menunjukkan pentingnya transparansi dalam mengatasi pelanggaran data. Dalam laporan ini pentingnya penggunaan sandi yang kuat disoroti. Dan temuan ini menggarisbawahi juga pentingnya perusahaan e-commerce mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku di Indonesia. Lanjutnya. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari laporan ini adalah pertama, eh, harus ganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, periksa aktivitas akun, waspadai phishing, dan menghubungi layanan pelanggan atau customer service. Sekian presentasi laporan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.